Martin, jelas sekali tadi kita mendengar bahwa hakim menyatakan tidak ada bukti yang valid Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Tanggapan Anda? Bung Martin, masih termute? Oke, silahkan. 4 ahli apsifor yang selama ini dibangga-banggakan oleh Arman Hanis dan tim, itu dikesampingkan karena apa? Karena berdasarkan pemeriksaan psikolog klinis itu, pertimbangan pemeriksaan dari keluarga korban tidak dilampirkan. Ya, jadi ahli ini hanya menilai secara subjektif. Nah, inilah salah satu bahan dasar yang dibangga-banggakan oleh orang-orang ini. Ya, ini yang menurut saya keliru. Karena gini, pemerkosaan itu delik material, harus bisa dibuktikan secara forensik bahwa ada kerusakan dalam alat kelamin. Karena mereka mengatakannya diperkosa. Dan kalaupun itu tidak ada, saya pernah bercanda sama Febri, saya bilang gini, oke lah Feb, kita bikin kuhap baru aja Feb. Gak usah ada lah itu, visum. Namun, saya minta tunjukkan air maninya Joshua yang tercecer di kamar tidurnya Putri. Karena kalau memang ada ya pemerkosaan pasti ada jejak DNA, itu pun tidak bisa dibuktikan. Oleh karena itu saya pikir dengan pertimbangan majelis hakim hari ini sudah bisa memberikan satu kepastian hukum agar tidak ada lagi orang-orang yang merasa memiliki kekebalan hukum, berlagak ya, sok di pengadilan memfitnah orang lain tanpa bukti yang jelas. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan, kami meminta permintaan maaf secara resmi dari para penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kerap kali mengatakan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat adalah sebagai pelaku pemerkosaan. Demikian. Oke, dari penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua meminta ada permintaan maaf karena tidak terbukti bahwa Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Atau kalau tidak, gunakan pasal 39 ya, Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, segera laporkan ke kepolisian. Ini mereka nggak mau lapor polisi, maunya hanya cuap-cuap saja. Ini kan nggak boleh begini, ini negara hukum. Nanti hukum kita rusak kalau kita memfitnah orang serampangan tanpa bukti. Nggak boleh itu. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, hakim tadi jelas sekali mengatakan tidak ada bukti yang valid Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Pihak dari penasihat hukum Brigadir Yosua meminta permintaan maaf. Apakah ada kewajiban kemudian dari pihak Ferdi Sambo CS, baik itu Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo, melakukan permintaan maaf ataupun rehabilitasi nama Brigadir Yosua? Pak Joko? Ya, kalau yang diucapkan itu mungkin di ruangan persidangan resmi dalam kaitannya membela Putri atau Sambo, mungkin ya masih bisa bertahan dia. Tetapi kalau diucapkan di luar sidang pengadilan, itu artinya sudah menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar. Nah, ini bisa pihak yang merasa dirugikan nama baiknya bisa aja melapor kepada penyidik Polri ya. Oke, jadi bisa saja melapor jika nama baiknya merasa tercemar begitu. Kalau Bung Martin sendiri, apakah akan ada langkah hukum yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dan juga keluarga dari Brigadir Yosua? Salah satunya mungkin melaporkan ini ke Polri soal pencemaran nama baik. Jadi di sini saya tunjukkan khusus untuk rekan Arman Hanis ya. Kalau yang lain oke lah baru pada masuk ya. Kenapa? Karena rekan Arman Hanis ini pernah mengucapkan di tanggal 28 Juli pada saat proses ekshumasi, dia katanya menolak Joshua dimakamkan secara kedinasan. Saya masih ingat betul itu ada di detik.com tanpa kata terduga ya. Dia bilang bahwa Joshua melakukan perbuatan tercela sehingga tidak bisa dimakamkan secara kedinasan. Pada saat itu locus dan tempus adalah 8 Juli dan juga Duren 3. Perkaranya di SP3, Mbak Distia. Nah, yang jadi masalah adalah dia mengatakan pada saat itu tidak meminta maaf, justru mengatakan bahwa walaupun perkara tersebut di SP3 pastilah ada motif yang menjadi dasar mengapa delik ini terjadi. Nah, seminggu kemudian ya mereka justru merubah ya locus dan tempusnya, walaupun rekan saya ya Abang Patra MZN mundur. Nah, cuman kan Arman Hanis tahu ya seharusnya janganlah diulangi lagi kalau sudah tidak terbukti. Ini justru malah dipindahkan locus dan tempus tanpa bisa membuktikan secara sahih gitu loh. Nah, ini nggak benar, nggak boleh begitu. Apalagi ya nyawa dari anak klien kami sudah dirampas secara berencana oleh kliennya. Emang mau berapa kali dibunuh? Mau 2 kali dibunuh? Emang bisa orang yang sudah mati dibunuh lagi?
Janganlah begitu. Kita harus punya integritas dan juga profesionalitas lah. Nggak boleh kita begitu caranya. Oleh karena itu, saya himbau segera minta maaf atau tidak. Kami akan tanyakan kepada keluarga apakah akan mau memproses ini atau tidak. Kalau memang mau proses, kita proses nanti, baik secara etik maupun secara pidana. Demikian. Oke, jadi kita akan tunggu bagaimana pihak keluarga apakah akan memproses secara etik ataupun tidak begitu atau pidana. Kita sudah bergabung juga dari keluarga Brigadir Yosua, ada bibi dari Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak. Selamat malam, Bu Roslin. Selamat malam, Pak. Roslin, tadi kita sudah melihat vonis mati yang dilayangkan kepada Ferdy Sambo. Apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi pihak keluarga dari Brigadir Yosua, Roslin? Iya, kita sudah merasakan keadilan ya dari atas apa yang telah dijatuhi vonis hakim, kita merasa puas. Oke, merasa puas. Kemudian hakim sudah memutus vonis maksimal begitu kepada Ferdy Sambo. Lalu untuk Putri Chandrawati sendiri bagaimana? Apakah apa yang diharapkan, kemungkinan hukuman maksimal atau seperti apa? Ya, untuk Putri nanti ya, kami harapkan majelis hakim juga menuntut hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan dakwaan KUHP pasal 340. Itulah yang kami harapkan, semoga majelis hakim menuntut dia lebih berat lagi dari tuntutan JPU. Jadi pihak keluarga juga mengharapkan Putri Chandrawati dihukum maksimal begitu ya, Bu Roslin. Bu Roslin, tadi Anda juga sempat menyaksikan persidangan vonis Ferdy Sambo. Hakim menyatakan tidak ada bukti yang valid. Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual, tidak ada bukti yang valid. Tanggapan dari keluarga seperti apa? Inilah selama ini yang kami sayangkan ya, yang terhadap Putri dan juga Ferdy Sambo dan juga pengacara mereka yang selalu memfitnah almarhum ya. Mereka sudah membunuh tubuh anak kami almarhum, tetapi mereka juga membunuh karakternya yang dibilang sebagai pemerkosa, berpribadi ganda, melecehkan, membanting. Inilah yang selama ini difitnahkan kepada anak kami, dan kami tadi sudah mendengarkan bahwasanya pelecehan itu tidak ada. Dan di sini kami meminta kepada Putri, baik pun pengacaranya, untuk memulihkan nama baik anak kami almarhum Yosua. Dan kami minta mereka harus meminta maaf kepada keluarga atas fitnah-fitnahan yang mereka relasikan selama ini. Oke, tetap berarti keluarga menginginkan agar keluarga pihak dari Ferdy Sambo ini melakukan permintaan maaf begitu ya? Iya. Bukan keluarga, perlu diralat ya, ini bukan kesalahan keluarga, ini kesalahan terdakwa dan juga para penasihat hukumnya gitu ya. Jangan ke keluarga, nggak ada hubungan dengan keluarga ini. Oke, jadi maksudnya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Ya, kalau mereka kan terdakwa, terserah kalau mereka masih mau tetap dengan komitmen ya. Tapi ini kan masalah penegakan hukum. Ketika sudah terbukti bahwa tidak ada pemerkosaan dan mereka juga sering melakukan rilis ya di luar persidangan, apalagi rekan saya Arman Hanis ya dari semenjak tanggal 28 Juli, maka penting buat dia kalau memiliki integritas segera mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kalau tidak ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, demikian. Oke, Pak Joko, Ferdy Sambo sudah divonis mati. Lalu apakah ada kemungkinan untuk vonis dari Putri Chandrawati ini juga lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara? Kalau dari kacamata Pak Joko sendiri seperti apa? Ya, kalau kita cermati ya sebenarnya terjadinya peristiwa pembunuhan itu titik permulaannya ada perencanaan itu kan dari Putri. Putri dengan kuat. Nah, ini yang menjadi sebab-sebab yang di dalam ilmu hukum dikenal sebagai sebab yang agak jauh. Tetapi terhadap pembunuhannya ya dekat. Tapi titik awalnya itu dari Putri ya.
dari PJ dan dari Kuat, dari KM ya. Oke, jadi karena awal mulanya perencanaan ini dari terdakwa Putri, jadi ada kemungkinan juga bisa lebih berat dari 8 tahun vonisnya ya, Pak Joko ya? Ya, saya kira demikian karena kalau sudah terbukti 340 ya ancamannya ya memang harus berat. Bahwa nanti kemudian ditimbang-timbang hakimnya menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, ya itu saya kira kemenangan dari hakim, diskresi hakim. Oke, Tapi walaupun kalau untuk turun dari tuntutan, saya kira agak sulit. Oke, agak sulit kalau lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tapi Ya. kalau kita melihat lagi berkaca di belakang begitu ya, memang tadi Pak Joko menyebut Putri ini awal mula perencanaan, tapi Putri bukan sebagai eksekutor. Apakah ini juga akan jadi pertimbangan? Ya, sebenarnya bukan eksekutor istilahnya, tapi itu kan pelaku penyertaan. Jadi Putri itu termasuk pelaku penyertaan di dalam perencanaan pembunuhan terhadap Yosua. Dan dia kan hubungannya kan sangat dekat dengan suaminya, dengan Sambo. Jadi tentu ya perencanaan itu disusun berdua paling tidak. Kalau bertiga ya dengan Kuat. Saya kira demikian ya. Oke, sekali lagi saya ingin penegasan terakhir Pak Joko. Mustahilkah kemudian vonis nanti akan lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap Putri Chandrawati? Bukan mustahil, tetapi kemungkinannya agak kecil kalau turun dari tuntutannya. Oke, jadi ada kemungkinan kecil sekali putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terima kasih untuk perspektifnya Joko Sarwoko, mantan hakim, telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Pak Joko. Saya akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama Bung Martin dan juga ada Bu Roslin. Bung Martin, tadi